Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak semua. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di acara malam ini. Baik, mari kita mulai acaranya ya Bapak. Selamat datang di acara Learning Digital Nasional Akademi Gradasi. Yang terhormat Ketua Umum kita, Bapak Muhammad Siddiq Tomsio, Bang Oni. Yang terhormat juga Bapak Direktur Akademi Gradasi, Dr. Ode Abdurrahman. Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Pengarah kita di sini ada gabung Bapak Joko ya Pak. Iya, yang terhormat juga ketua-ketua DPD Provinsi yang ikut gabung gradasi. Selamat malam Bapak-bapak semua. Ya, yang terhormat pengurus Akademi Gradasi Digital Indonesia, ada Kang Ben, ada Mas Mehmet dan juga Mas Holis. Yang terhormat juga narasumber kita yang sudah hadir dari tadi ya, Bapak Albert Sudaryanto ya. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir di acara malam ini Akademi Gradasi Digital Indonesia. Perkenalkan saya Yunita, saya moderator di acara Akademi Gradasi malam ini yang bertemakan pecah telur di marketplace Shopee ya, oleh Bapak Albert Sudaryanto, pakar digital marketing ya. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara Akademi Gradasi kita malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tata tertib, yang ketiga penyampaian CV narasumber, yang keempat adalah pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam closing, statement dari narasumber, dan yang terakhir penutup. Oke, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, tata tertib di acara ini untuk peserta mohon saat pemateri menyampaikan materinya, mohon voice note-nya dimatikan dan juga jangan share screen ya. Baik, acara ini diselenggarakan oleh Gradasi, Akademi Gradasi ya, secara daring sebagai media literasi digital kepada guru, instruktur, pengelola lembaga, instansi, UMKM, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. Ya, baik. Narasumber kita malam ini adalah Bapak Albert Sudaryanto. Bapak Albert Sudaryanto, izin saya bacakan CV-nya beliau terlebih dahulu. Beliau adalah praktisi dan trainer optimasi online marketplace dan kreatif planner Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Belanja, Blibli, dan Meso. Wah, luar biasa ya marketplace ya semua nih. Owner dan online marketer entrepreneur, Bos Gentong dan Kirana Mart. Oke. Terus beliau juga dosen Politeknik Negeri Madiun jurusan Teknik Prodi D4 Perkeretaapian dan D3 Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun. Asesor kompetensi LSP Indonesia nomor rek MT 0000026142019. Oke, pengalaman organisasinya beliau termasuk dalam anggota asosiasi ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia, Presiden ICSB Indonesia, Korwil Madiun. Ya, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu. Dan beliau juga pembicara dan pemateri sempat jadi pemateri digital marketing, jago jualan online di marketplace, closing berkali-kali di DWP PDAM Kabupaten Madiun, juga seni foto produk ciamik dan packaging produk zaman now di PT PNM, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Mungkin sekian ya
CV-nya beliau saya sampaikan. Kalau dibacakan semua ini panjang sekali Bapak Ibu. Mungkin kita akan dengarkan saja langsung pemaparan materi dari beliau. Baiklah, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita malam ini kepada Bapak Albert Sudaryanto. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, untuk malam kali ini, jadi kita bersama-sama kita akan belajar tentang Shopee ya. Shopee salah satu marketplace ternama ya di Indonesia, top marketplace di Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana trik jitu pecah telur di Shopee ya, seperti itu. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi panggilan saya Albert Sudaryanto ya, kalau di dunia digital sering terkenal dengan nama Bos Gentong seperti itu. Jadi mempunyai produk small homeware, terus aksesoris HP, kamera, unik items ya, seperti itu. Kelahiran Kediri ya, Oktober tahun 90. Nah, ini kalau mau set kontak saya, kalau misalnya pengen jualan di marketplace atau tanya-tanya ada problem di marketplace, monggo silakan di-set. Jadi pendidikan terakhir S2 ITS ya. Salah satu praktisi online marketplace dan optimasinya. Soalnya kalau jualan di marketplace itu gampang, tapi optimasinya itu susah-susah gampang seperti itu. Terus salah satu trainer asosiasi UMKM di Madiun ya, bersama Kang Ben ketuanya. Kemudian online marketer, creative trainer Bos Gentong dan Kirana Mat, owner GKKS ya. Dulu ini ketika saya sebelum tinggal di Madiun kan saat waktu SMA ya, SMA terus kuliah itu mendirikan grup kuliner di Kediri. Terus kemudian salah satu di perguruan tinggi, dosen di perguruan tinggi negeri Madiun. Ini kalau mau berkunjung di rumah saya ya di Madiun Kota, ini mapnya. Kalau mau email ataupun di sosmed saya, semuanya @bosgentong seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Di Shopee saya sudah lama sekali di Shopee, lebih dari 3 tahun, jadi sudah ngerti apa seluk-beluknya berbagai macam permasalahan di Shopee. Kemudian tokonya adalah Shopee ini ya, Shopee Co-ID Bos Gentong. Siapa tahu mumpung sekarang itu tanggal 27 lagi Shopee Payday. Jadi gratis ongkir RP0. Jadi beli apapun di toko saya pasti gratis ongkir kalau pakai vouchernya Shopee Payday dari Shopee seperti itu ya. Saya sudah mengikuti toko, sudah free ongkir, terus gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, dan beberapa promo yang lain. Kemudian produk yang dijual sangat banyak sekali. Jadi ini bukan produk saya sendiri, tapi produk gabungan dari teman-teman yang sekiranya mau kerjasama dijualkan. Jadi totalnya 4.000 varian produk, baik produk lokal maupun produk impor seperti itu. Lokasi utama toko itu di Jakarta, walaupun saya di Madiun ya, karena sekarang dunia digital semua bisa terkoneksi sejauh apapun ya dengan internet. Jadi pusatnya saya di Jakarta, cabangnya ada di Surabaya, Medan, sama Madiun. Nah, masih 3 itu ya. Shopee di Indonesia, jadi alamatnya adalah Shopee Co-ID Bos Gentong. Selain di Indonesia, saya juga sudah merambah di Singapura ya, bersama dengan tim Shopee. Barangnya dijual di Singapura, jadi tokonya itu di Singapura. Alamatnya shopee.sg ya, Singapura.
shopee.com/boskentong.sg, dan juga di Malaysia ya dengan alamat shopee.com.my ya /boskentong.my. Nah, kalau mau menilik silahkan. Yang Indonesia ya shopee.co.id boskentong, pengiriman langsung dari Indonesia. Kalau Singapura Malaysia nanti saya kirim dulu ke ke gudang utama Shopee, nanti Shopee yang akan mengekspor ke Singapura sama ke Malaysia. Jadi materi hari ini ya, materi today ada ya cukup banyaklah, sambil kita mengetahui apa sih sebenarnya kenapa kita harus jualan ya. Market online kan banyak ya, ada sosmed, ada marketplace, ada blog atau web seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan sedikit bagaimana kenapa kita juga harus berjualan di marketplace. Jadi nanti yang pertama adalah mengapa kita para UMKM, para pengusaha atau pebisnis sekarang harus go online. Terus kita tahu bagaimana apa sih kenapa Shopee bisa menjadi nomor 1 marketplace di Indonesia seperti itu. Kemudian marketplace global view ya secara penjualan online itu bagaimana. Kemudian yang terakhir nanti kita sama-sama kalau belum punya akun Shopee, kita sama-sama membuat akun Shopee yang baik. Jadi anti hack ya. Kalau kan banyak orang jualan online atau beli online takut ke hack atau takut ketipu. Nah, ini nanti saya ajari bagaimana kita tidak tertipu dan akun kita itu kuat seperti itu. Lanjut. Jadi keseharian saya selain dosen ya jualan online, utamanya malah jualan online ya, dosennya itu sambilan seperti itu. Jadi ini preview aja, Jadi saya akan menjelaskan nanti bagaimana sih kita mengoptimasi. Jadi kita jualan di marketplace itu tidak hanya sekedar upload produk dan menunggu produk dibeli, enggak. Tapi ada tips-tips sendiri bagaimana produk kita bisa lebih banyak dilihat oleh calon customer kita, seperti itu ya. Jadi kalau biasanya saya buka workshop ya, workshop Shopee itu berbagai macam. Nah, ini kalau membuka akun aja ya nanti kita bisa membuat nama toko, logonya, headernya, alamatnya, dan sebagainya. Seperti itu. Dan posting produk itu juga nggak asal posting ya. Jadi harus ada bagaimana membuat judul yang baik, gambarnya yang baik seperti apa, deskripsi yang copywriting-nya jos bagaimana, membuat harga produk yang tidak banding-bandingan tapi juga nggak terlalu mahal. Jadi harga pasaran, kita mengecek harga pasaran bagaimana. Nah, itu semua ada di workshop Shopee. Nah, seperti itu. Bahkan nanti di workshop ya, kalau misalnya nanti tim gradasi ya mengadakan workshop, nanti bisa bagaimana kita mempromosikan toko Shopee kita di dunia agar di internet agar lebih terlihat ya, lebih unggul daripada kompetitor-kompetitor serupa seperti itu. Ada packaging with branding, membuat voucher toko, live Shopee, Shopee Feed, ya. Bagaimana kita start seller di Shopee, bagaimana mendaftar gratis ongkir, nah seperti itu. Iklan, nah seperti itu. Oke. Lanjut ke materi pertama ya, biar nggak terlalu malam. Jadi kenapa kita pelaku pebisnis atau UMKM ataupun bahkan LSP ya atau di dunia pendidikan pun misalnya lembaga kursus itu juga harus online seperti itu ya. Jadi kenapa harus online? Jadi sekarang ya dunianya sudah pasca COVID ya, semua protokol harus mematuhi protokol kesehatan ya COVID-19. Jadi di dunia online itu semua orang itu pasti sekarang punya internet ya. Jadi internet di Indonesia itu setiap orang itu
penggunanya itu menurut survei itu lebih dari 90% penduduk di Indonesia itu sudah bisa mengakses internet. Artinya apa? Artinya internet ini di Indonesia itu sangat potensial sekali bagi pebisnis online seperti itu. Nah, ini adalah tren dari ini ya, dari sales ya, sales tren dari Euromonitor ya. Ini dari BMI. Kalau kita lihat per tahun di Indonesia ini salesnya ini online ya, online sales artinya penjualan dari online itu terus meningkat ya, terus meningkat. Tahun 2020 nih akhir ya, ini diprediksi hingga 13,8 USD billion seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, ini hasil survei infografis ya tahun 2018, populasi di Indonesia itu adalah 171 juta ya, 171,17 juta. Nah, dari 171.000 ini yang sudah online itu sebanyak ini ya, sebanyak ini 171. Jadi penduduk di Indonesia itu 264 juta jiwa. Jadi yang sudah online itu 171. Jadi ini hampir 65% ini sudah bisa mengakses internet. Jadi terus angka ini akan terus bertambah seperti itu. Siapakah konsumen online di Indonesia? Jadi konsumen online di Indonesia 58%, hampir 60% ya ini adalah kaula muda. Kaula muda itu pengguna yang berusia antara 16 sampai 34 tahun. Jadi itu setiap hari pasti dia akan mengkonsumsi internet ya, seperti itu, online ya. Terus pengguna lokal, jadi 95% itu penduduk di Indonesia yang online itu akan mengakses situs-situs lokal. Makanya situs-situs, misalnya kita membuat situs blog itu belakangnya jangan yang aneh-aneh. Kalau bisa yang .id.com yang seperti itu ya. Kan ada yang macam-macam sekarang ya. Judul website seperti itu. Terus 35 jam itu adalah pengguna aktif. Jadi kalau sehari 24 jam, ini 35 jam berarti artinya sehari full itu satu orang itu lebih dari 24 jam mengakses online. Kenapa ini lebih dari 24 jam? Misalnya misalnya saya sendiri di rumah punya HP Android 2 misalnya, itu online semua, terus punya laptop 1. Nah, itu kan artinya apa? Di device ini kan terhitung jumlah waktu online-nya, makanya di sini lebih dari 24 jam. Jadi 35 jam pengguna aktif dihabiskan di online seperti itu. Kemudian sekarang orang Indonesia itu dari tingkat ekonominya itu 30%, 37% itu sudah berpenghasilan sendiri. Artinya apa? Mereka kuat untuk membeli barang-barang online beserta ongkirnya seperti itu. Kemudian ini ya masih baru karena kita sekarang mulai era digital yang new normal ya. Era digital yang normal ini masih ragu untuk berbelanja, tapi sisanya sudah mengerti bagaimana caranya berbelanja online yang aman, yang baik seperti apa, seperti itu. Terus si gesit. Nah, si gesit ini bagaimana? Si gesit ini adalah orang yang browsing online-nya melalui ponsel. Pasti semua di sini yang online di sini pun pasti punya ponsel atau smartphone ya. Entah itu Android, entah itu iPhone atau sebagainya ya. 83% setiap hari browsing online melalui ponsel. Betul kan? Nah, lanjut. Anggap saja ya tadi ya,
Anggap saja misal produk kita dipasarkan secara online ya, sudah dioptimasi dengan bagus judulnya, terus deskripsinya, gambarnya bagus, harganya oke. Nah, dilihat dari 0,1% dari populasi pengguna internet di Indonesia, maka peluangnya kalau 0,1% kali 171.000 tadi ya, 171 juta tadi, maka peluangnya ini sudah 171.000 orang atau view yang melihat produk kita. Terus misalnya dari 171.000 ini peluang terbelinya saya anggap 0,1%. Maka barang kita ya terbelinya adalah harusnya kalau kita online-nya benar-benar teroptimasi jualannya itu minimal itu adalah 171 pieces setiap hari. 171 pieces barang ya dalam satu varian. Ya, kalau ini postingnya itu teroptimasi bagus dan sudah diiklan, nah seperti itu. Ini 171. Jadi kalau Bapak Ibu jualan online ya, ini misalnya Bapak Ibu jualan online di atas 171 pieces ya, itu berarti sudah bagus, sudah top. Online ya, bukan offline. Seperti itu. Lanjut. Ironisnya, nah ini ironisnya. Warung kelontong, konter, UMKM, pedagang, toko kecil ya, 3,5 juta warung kelontong di Indonesia itu masih mengandalkan metode tradisional alias offline atau kita sebut adalah era 1.0 lah anggapannya ya. Bisa dagang di tempat atau bisa mendirikan booth-booth di pinggir jalan. Pokoknya lokalan seperti itu. Nah, media pemasaran online sendiri itu saya bagi, jadi menurut saya itu ada 3 macam. Ada melalui sosmed atau sosial media ya. Sosial media tahu kan, ada Facebook, ada Instagram, Telegram group atau Telegram channel seperti itu, atau bisa memakai WA bisnis ataupun Twitter dan masih banyak yang lain sosmed itu. Kedua adalah menggunakan marketplace atau e-commerce. Jadi menggunakan rekening bersama dari marketplace-nya. Contohnya apa? Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Belanja, Meso, dan sebagainya. Gitu. Media pemasaran online jenisnya yang ketiga, yang terakhir ya, itu adalah melalui website atau landing page. Jadi setiap urutan ini harus kalau mau pemasaran online yang bagus itu harus urut dari nomor 1 sampai nomor 3. Jangan langsung loncat misalnya, oh saya pengen jualan keripik keripik pedas ya, keripik ketela pedas melalui website, tapi sosmednya, promo sosmednya belum, promo di marketplace-nya belum, pasti insya Allah jarang sekali terbeli seperti itu. Ini urutan, jadi ini urutan. Jadi yang paling mudah hingga paling sulit. Jadi kalau dalam settingan optimasi ini dari paling mudah hingga paling sulit seperti itu. Jadi yang malam ini yang kita bahas adalah Shopee-nya nanti ya. Nanti kita bahas Shopee-nya. Terus kita cek dulu problematika offline. Kenapa kita harus jualan online ya? Nah ini. Jadi tantangan zaman sekarang ya, zaman new normal. Jadi warung kelontong, UKM, IKM, LSP, apa tantangannya? Ya, saya nyebutnya era 4.5. Jadi udah nggak 4.0. Kalau dulu ya sebelum corona masih 4.0. Sekarang harus 4.5. Jadi semua serba internet dengan mengandalkan protokol COVID seperti itu. Jadi di pasca COVID-19 ini, jadi hanya dalam satu genggaman tangan, intinya ya ini slogan aja. Hanya dalam satu genggaman tangan impian apapun tercapai dan terpenuhi. Jadi apapun misalnya dari kamar sambil layar-layar bahasa Indonesianya layar-layar berita itu ya sambil berbaring ya seperti itu pengen apa aja tinggal buka HP browsing
Di situ ada tombol beli, masukkan keranjang, bayar, selesai. Barang nyampe rumah sendiri. Seperti itu. Nah, kendala Pak UMKM atau UKM pada umumnya yaitu kalau kita jualan offline, kita pasti kalau yang tengkulak ya, bukan produksi sendiri, itu harga dari sales atau tengkulak itu pasti sudah tinggi. Kemudian yang beli kalau misalnya jualnya di Madiun, ya yang beli ya masyarakat sekitar Madiun aja, Madiun Raya seperti itu. Apalagi era COVID-19 ini, orang keluar rumah itu sudah was-was seperti itu. Terus kalau punya toko offline itu harus mengikuti standar protokol COVID ya. Sekarang standar protokol COVID harus menyediakan air, cuci tangan ya, sering-sering perabotannya didisinfektan atau ruangannya didisinfektan, dibersihkan ya, butuh alkohol banyak. Nah, seperti itu sangat mahal seperti itu. Kemudian tidak berani mempromo dirinya sendiri, barangnya sendiri. Coba offline yang kelontong-kelontong, apa ada yang berani mempromo? Nggak ada. Jadi yang kalaupun ada promo itu sudah di wilayah cakupan toko-toko besar atau supermarket, karena mereka berani promo itu sebenarnya ya dari sales atau biar dapat target, nanti dapat dari fee bonus dari distributornya. Dia nggak berani promo sendiri barang jualannya seperti itu. Terus kalau pengen lengkap barangnya nggak ada tempat. Bayangkan kalau kayak saya jualannya 4.000 varian produk. Nah, itu butuh berapa besar? Nah, kalau di online itu space itu gampang ya. Tidak ada space atau kalau kita pengen barang yang lengkap di toko kita pasti butuh space yang besar seperti itu. Terus kalau tentang stok, nah tentang stok, kalau online kita kan stoknya gampang ngeceknya, apalagi di marketplace ada berapa sisa stok kuantitinya. Coba kalau kita jualan offline, ya sekarang sudah banyak sih software yang mengatur stok ya, kayak di supermarket dia memakai software POS atau software sales sendiri ya untuk pengecekan stok. Cuma yang toko-toko kecil mereka kan tidak mampu, kurang mampu untuk menggunakan software atau membeli softwarenya untuk lisensi softwarenya. Makanya tidak ada modal seperti itu. Kalau mau stok banyak ya modalnya butuh besar seperti itu. Cash flow-nya apa? Akhirnya menjadi lambat karena apa, yang beli ya sekitar masyarakat sekitarnya. Kemudian pembukuan ini kalau sudah pakai software POS di pengusaha offline, nah itu bisa gampang. Kalau jualannya warung pelontong gitu, nah itu apa tahu pembukuan, kita nggak tahu omset hari ini berapa sih. Kalau lewat marketplace kita tinggal lihat trafficnya, data penjualan, oh langsung sekian. Nah, jadi nggak tahu. Jadi kayaknya untung deh, tapi untungnya berapa pasnya nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini kendala UMKM pada umumnya. New era 4.5 atau ya ini pasca COVID ya, new normal ya. Semuanya pasti bisa mengakses internet, terus jualan online itu apa ya bahasa Jawanya jor-joran. Jadi berlomba-lomba seperti itu. Judulnya bagus-bagus, mirip-mirip, terus kemudian layak dijual. Jadi kalau kita produknya misalnya sambal pecel ya hanya dibungkus plastik ditempel label, apakah menarik? Nah, enggak. Jadi kita juga produk ini juga harus memang benar-benar layak dijual seperti itu. Terus kemudian jualan lokal. Nah ini ya, jualan hanya lokalan aja. Hanya sekitaran, misalnya sekitaran Madiun Raya. Nah itu, ini saya nyebutnya hanya orang-orang yang lama aja. Mungkin mbah-mbah kita atau orang tua kita itu kan masih agak-agak gaptek ya. Tapi kalau kita ajari ke orang tua, mestinya mereka bisa belajar sedikit bagaimana kita bisa berpromosi atau berjualan online. Jadi
sekarang itu jangan heran kalau misalnya anak muda, anak apa, misalnya umur 20-an sudah punya toko banyak ya di online, punya cabang banyak, malah internasional ya, malah internasional. Jadi kalau jangan heran seperti itu. Terus orang Indonesia ini fakta ya, orang Indonesia itu konsumtif ya. Dikasih promo harga coret sedikit lah langsung kalap pengen beli seperti itu. Terus sekarang banyak onliners dadakan. Akibatnya apa ya? Pesaingnya kan tambah banyak. Nah, bagaimana kita bisa unggul dari kompetitor-kompetitor kita? Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Jadi semua orang punya internet, jadi pasti mengerti yang namanya jualan online. Jadi di Indonesia sendiri juga masih banyak ya orang-orang yang berpikiran kalau online itu banyak penipunya. Enggak juga, karena tergantung bagaimana kita membeli ya. Jadi aturan membeli dan menjual itu tiap marketplace ada. Makanya penipuan itu kalau di marketplace itu sangat-sangat minim sekali seperti itu. Yang banyak ya mungkin masih di sosmednya itu masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah-celah ketidaktahuan pembeli. Tapi kalau di marketplace yang ke media promosi online yang kedua itu sudah sangat minim sekali, jarang sekali. Kemudian paksaan, jadi sekarang ya zaman after corona ya, jadi bagaimana di zaman new normal ini kita tetap omset kita ya, kalau jualan pasti ngomongnya omset ya, pasti ngomongnya omset. Omset kita itu sama kayak sebelum corona ataupun malah lebih berkembang seperti itu. Jadi banyak yang sudah jualan online, jadi media apapun, jadi banyak yang udah jualan online media apapun tapi nggak laku-laku. Maksudnya gini, misalnya kita punya jualan buku nih, kita posting di Facebook kok nggak laku-laku ya, itu pasti ada yang salah. Jadi bagaimana kita harus memutar atau mengoptimasi penjualan kita biar bisa view-nya itu bisa terlihat lebih banyak oleh calon pembeli kita. Kemudian kalau kita jualan di marketplace itu investasi. Jadi kalau biasanya investasi itu apa ya, tanah, emas seperti itu ya. Kalau saya beda, investasi itu adalah jualan di marketplace. Kenapa? Jualan di marketplace itu mencari reputasi dan bintang. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di grup-grup Facebook yang apa ya, underground seperti itu ya, itu banyak akun-akun marketplace yang sudah tinggi reputasinya dijual dengan harga puluhan juta. Seperti itu, bahkan hingga ratusan juta, karena memang reputasi yang toko yang dijual itu sudah besar sekali. Jadi kalau dijual orang pakai pasti orang akan percaya, oh ini tokonya sudah besar seperti itu. Makanya investasi reputasi di marketplace itu sangat penting sekali. Nah, bicara tentang produk itu kita harus tahu produk kita itu ada di margin mana. Jadi di sini produk itu jenisnya itu saya bagi 4. Ya, di sini ada yang horizontal itu adalah volume pencarian pembeli ya seperti itu. Kemudian yang vertikal adalah margin. Margin itu anggap aja untungnya ya seperti itu. Jadi yang di sini, yang di domain atau ini ya, di domain yang satu ya ini adalah high margin dan high volume. Artinya apa? Di sini barang-barang di sini adalah banyak orang yang nyari dengan keuntungan kalau kita jual itu untungnya rata-rata besar. Nah, seperti ini. Contohnya apa? Ya barang-barang yang kayak barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sekunder ya. Bahkan kalaupun primer itu baju-baju atau fashion yang hit seperti itu. Nah, ini
banyak, makanya kalau online nurse itu ya, online nurse itu banyak yang di bagian ini. Kemudian domain yang di bawahnya ya, domain yang di bawahnya di sini ini adalah domain yang pencariannya banyak tapi marginnya sangat sedikit sekali. Contohnya apa? Contohnya barang-barang kebutuhan sehari-hari yang kita makan. Contohnya ya beras. Itu kan nggak mungkin kita misalnya beras 1 kilo, misalnya harga 12.000 ya, kita ambil untungnya 10.000. Nggak mungkin. Nggak ada namanya beras sekilo misalnya 25.000, kecuali itu beras spesial diapakan seperti itu ya. Terus telur, apalagi banyak ya macam-macam, minyak, gula dan sebagainya, bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako. Nah, kalau Bapak Ibu jualannya barang-barang kayak itu sebaiknya jangan dijual online. Boleh saya dijual online, tapi lebih baik menjadi distributor. Cari tengkulak-tengkulak, cari pedagang-pedagang kecil yang banyak. Nah, ini jadi tujuannya adalah distributor kalau di domain ini. Kemudian di kiri atas ya, domain yang ketiga itu marginnya tinggi tapi volume pencariannya kecil. Itu adalah barang-barang yang unik atau rare. Rare itu langka ya. Jadi barang-barang langka. Contohnya apa ya? Para pengkoleksi atau penghobi ya, penghobi. Contohnya apa? Sekarang ya, hobi sepeda. Barang-barang aksesoris sepeda itu sebenarnya adalah unique item. Kenapa disebut unique item? Karena pasarnya adalah hanya orang-orang pecinta sepeda. Jadi sudah misalnya lampu hazardnya di belakang yang kedip-kedip itu atau belnya, nah, seperti itu. Nah itu sudah masuk. Kalau sekarang kan dia berpindah dari high volume menjadi high margin. Karena apa? Karena dia ada tren sendiri. Nah, contohnya barang yang lain apa? Contohnya misalnya perangko ya. Perangko kan jarang ya orang yang mengoleksi perangko, apa itu filateli namanya ya. Jadi sangat jarang sekali. Jadi kalau dijual itu memang mahal, tapi pencariannya itu sedikit seperti itu. Terus domain yang terakhir itu yang nyari sedikit dan marginnya sangat rendah sekali. Nah ini mending kalau Bapak Ibu punya usaha seperti ini barangnya ya, mending ya kalau bisa dirubah atau dibesarkan seperti itu ya. Nah, itu. Ini adalah jenis-jenis produk. Jadi kita harus sudah mengenali produk yang kita jual itu yang mana, masuknya golongannya mana seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini think of load ya. Jadi think of load bagaimana intinya produk kita kalau misalnya tadi sudah yang nyari banyak tapi marginnya dikit, bagaimana kita menginovasinya, kita merubah produk-produk tersebut itu bagaimana biar nilainya bertambah seperti itu. Nah ini ya namanya inovasi, proses penciptaan nilai tambah. Misalnya contohnya ini ya kopi kapal api ya. Ini sorry menyebut merek ya. Anggap aja kopi terserah. Kopi harganya sebungkus 1.000 ya. Kalau kita nongkrong misalnya nongkrong di warkop ya warung kopi itu secangkir 5.000. Ini kan sudah offline. Jadi mereka jualannya ya hanya di lapak tersebut, offline, dekem di pinggir jalan misalnya warkopnya. Harganya 5.000. Terus kalau kita kopi ini kita bisa memvariankan, misalnya kopi dikasih apa, dikasih creamer kah, dikasih karamel atau apa, nanti dibuat booth yang bagus, nah dikasih nama yang bagus, nah ini dia.
penjual-penjual yang sekarang ya kayak macam-macam, kopi kenangan, janji jiwa ya, janji hati ya, sehati sejiwa. Nah, seperti itu mereka membuat booth-booth yang bagus dengan kopi bervarian rasa ya. Harganya meningkat ya, harganya 5 kali lipat dari 5.000 menjadi 25.000. Benefitnya apa? Dia mempunyai channel-channel tersendiri. Bahkan pemasarannya sudah dia dua. Offline, dia punya booth-booth di beberapa tempat, dan online. Misalnya di online di Grab, GrabFood, atau GoFood seperti itu, dia memberikan promo-promo kalau beli atau pembayaran misalnya non tunai cashless dapat cashback. Nah, seperti itu. Ini penciptaan nilai tambah, berinovasi. Terus kalau mau berinovasi yang lebih besar, coba contoh. Mungkin Bapak Ibu lihat ini aja, The COVID-19 Live, pasti ingat kalau ini gambar mall, pasti ingatnya apa? Starbucks ya, Starbucks, kopi, Starbucks. Jadi bagaimana kita membuat kopi yang sudah ya punya tujuannya, kita membuat branding nama. Jadi branding nama dan mengakuisisi dan sistemiknya ya, sistemik penjualan menjadi merchant offline nasional. Dia masih punya offline ya, tapi juga semua media promosi online juga. Misalnya dia punya website untuk pembelian online, dia channel online GrabFood, GoFood-nya juga ada, terus media promosinya selalu aktif setiap hari, misalnya followernya banyak, nah itu media promosinya aktif seperti itu sistemnya. Nah itu harganya bisa 2 kali lipatnya lagi, 50.000 ya secangkir. Jadi kalau harganya sebenarnya dari segi rasa pasti sama, tapi orang beli di sini itu kayak merasa bangga, punya gengsi sendiri. Wah, saya bisa beli kopi Starbucks seperti itu. Padahal mereka adalah membeli fitur seperti itu. Lanjut. Nah, kita sudah mulai masuk ke Shopee ya. Kenapa harus Shopee? Nah, seperti itu. Di Shopee sendiri itu sebelum kita membahas Shopee, di Shopee sendiri itu adalah salah satu varian dari marketplace atau e-commerce. Jadi mungkin Bapak Ibu belum tahu apa itu marketplace atau e-commerce. Jadi sama aja ya. Marketplace itu berasal dari kata market dan place ya. Market pasar, place tempat. Jadi marketplace itu adalah pasar online, penjual dan pembeli bertemu secara online. Jadi sistemnya memakai escrow. Beda kalau penjualan di sosmed, dia sistemnya tidak memakai escrow, tapi kadang rekening pribadi dari penjualnya, seperti itu. Jadi marketplace ini cocok sekali dengan new normal ya, terhindar dari corona karena tidak pakai salaman, tidak pakai tatap muka, tapi jualannya adalah judul, foto, deskripsi ya. Jadi harganya ada jelas. Kalau di sosmed kan kadang dikasih harga, kadang enggak ya, biar menyamarkan. Kalau di marketplace harganya harus jelas. Harga berapa? Harganya jelas. Jadi yang diperdagangkan apa? Judul, foto, deskripsi dengan berbagai fitur marketplace di dalamnya. Seperti itu. Nah, marketplace sendiri itu adalah bagian dari online marketing nomor 2. Tadi nomor 1 adalah sosmed, nomor 2 adalah marketplace, nomor 3 adalah website. Seperti itu. Ini ya tingkatannya. Sosmed marketing, marketplace marketing, sama website, blog atau landing page marketing. Seperti itu. Nah, survei dari iPrice ini lembaga yang suka mensurvei bermacam-macam ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di iPrice. Jadi di kuarter 2 itu kuarter per 4 bulan ya. Di kuarter 2 2020 itu Shopee itu di marketplace Indonesia ya, di marketplace Indonesia itu nomor 1.
pengunjung bulanannya adalah 93 juta. 93 pengunjung. Wow, bayangkan itu calon-calon customer kita kalau produk kita terlihat terus oleh 93 juta ini, wah, sangat luar biasa seperti itu ya. Di App Store maupun di Play Store pun nomor 1, tak terkalahkan. Kenapa? Karena Shopee sudah terkenal dengan gratis ongkirnya. Jadi Shopee itu terkenal dengan barang murahnya dan gratis ongkirnya seperti itu. Di Twitter pun sudah ya ini ya aktif. Dia aktif ya, Shopee pun sudah aktif di promosi di Twitter, di Instagram, Facebook, dan karyawannya sudah mencapai 5.100 seperti itu. Yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga Bukalapak, keempat Lazada dan seterusnya. Nah, seperti itu. Keunggulan Shopee lainnya apa? Nah, kita di Shopee itu kayak di pasar, benar. Ada namanya kalau penjual mengaktifkannya bisa tawar-menawar. Misalnya yang ditampilkan 100.000. Di situ ada tombol tawar. Kalau penjual mengaktifkan ya, itu misalnya kita tawar 90.000, kita masukkan 90.000, nanti kalau di approve ya harganya 90.000 seperti itu. Terus di Shopee juga bisa gratis ongkir, ada cashbacknya, terus bisa dapat koin Shopee. 1 koin Shopee itu sama dengan Rp1. Nah, seperti itu. Jadi sudah gratis, cashback lagi. Nah, seperti itu. Terus bisa COD. Kalau zaman offline dulu COD kan kita harus misalnya jualan di Kaskus ya, zamannya Kaskus. COD di mana? Gang. Nah, misalnya yuk COD di taman misalnya ya. Di taman mana? Nah, seperti itu. Kalau sekarang COD-nya melalui apa? COD-nya melalui kurir. Jadi kita kirim barang ke kurir, kurir nanti mengantarkan ke pembeli, pembeli bayar langsung ke kurirnya. Otomatis kurirnya nanti akan melapor ke marketplace dan otomatis cair. Seperti itu. Nah, sama COD, tapi ini COD-nya eskalasinya lebih luas seperti itu. Di Shopee jasa ekspedisinya juga banyak, jasa pengirimannya ekspedisi banyak. Ada selain JNE, JNT, terus si cepat dan macam-macam. Bahkan ada Shopee Express seperti itu. Nah, itu ekspedisi khusus dari Shopee. Kalau penjual yang sudah apa penjualannya top ya, sudah banyak sekali di Shopee, biasanya muncul Shopee Express seperti itu. Kategorinya banyak sekali, ada 26 kategori global, semua serba ada. Jadi Bapak Ibu ketik apapun, ketik barang apapun di Shopee pasti ada. Di situ bahkan ada apa ya, ada sayembara dari Shopee, barang yang nggak ketemu di Shopee dilaporkan nanti dapat gratis barangnya, seperti itu. Dicarikan sama Shopee, seperti itu, gratis. Kemudian pilihan pembayarannya fleksibel, bisa transfer berbagai macam bank, virtual account, minimarket, COD atau bayar di tempat maupun pakai e-wallet Shopee Pay namanya. Kalau e-wallet di Indonesia kan ada banyak, ada OVO, GoPay, macam-macam ya. Dana ini ada Shopee Pay. E-walletnya kepunyaannya Shopee. Terus promo free ongkir selamanya. Jadi Shopee ini punya slogan free ongkir selamanya ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Kenapa ya kelebihan dan kekurangan dari marketplace ya? Kenapa kita harus jualan di marketplace selain di sosmed ya? Ini jual online non marketplace. Ini bisa sosmed atau website ya. Terus ini marketplace ya. Kalau non online non marketplace ya, online non marketplace itu harganya suka-suka kita. Karena apa? Pesaingnya tidak bersanding dengan barang kita. Cuma kalau di marketplace itu harganya terang-terangan dan bersaing dengan banyak kompetitor seperti itu. Kalau non marketplace itu tidak ada promo. Jadi misalnya jualannya 100.000 ya 100.000 jualannya, kecuali ngepromo sendiri. Oh ini Kak, harganya 100.000. Kebetulan hari ini misalnya jualan lewat WA ya. Kebetulan hari ini ada promo, harga jualnya 50.000. Itu kan yang promo dirinya sendiri seperti itu.
Kalau di marketplace beda. Kita dapat promo dari marketplace-nya seperti itu. Kita kalau ikut campaign atau apa itu dikasih disubsidi dari marketplace-nya. Kalau non marketplace itu jualannya ala-ala di pinggir jalan. Nah, itu ya, anggap buka booth di pinggir jalan, orang lalu lintas itu adalah customer-nya. Kalau marketplace itu ala-ala dijualan di pasar besar atau di pasar modern. Jadi berkumpul jadi satu ya di situ. Nah, makanya. Terus di non marketplace sendiri paymentnya itu tidak bisa bermacam-macam, terbatas, dan paymentnya biasanya direct langsung ke penjualnya. Kalau di marketplace itu paymentnya fleksibel, memakai rekening escrow. Escrow itu rekening tidak langsung ke rekening penjual, tetapi ke rekening marketplace-nya dulu. Baru nanti kalau barangnya sampai, uangnya diteruskan ke penjual. Itu namanya escrow. Dan bahkan bank free ya. Nah, bank free itu artinya tanpa bank. Artinya apa? Kita bisa bayar lewat marketplace ataupun kita bisa metode COD tadi. Seperti itu. Terus di non marketplace, kalau kita jualan online, misalnya jualnya di Surabaya, pembelinya di Jakarta. Kalau kita lewat Facebook misalnya, kita harus mengirim sendiri ke ekspedisi, kecuali sudah langganan ya, itu ekspedisinya mau jemput. Kalau di marketplace itu ada tombol pick up, jadi kita nggak usah susah-susah, kita tinggal making, nyiapin barangnya, nanti tinggal klik tombol pick up-nya, ekspedisinya datang sendiri ke rumah kita. Selain itu ada cashback benefit dari ekspedisinya, dikasih cashback karena marketplace dengan ekspedisi punya MOU sendiri seperti itu. Kalau non marketplace, nah itu pembukuannya benar apa enggak itu nggak tahu. Kalau di marketplace itu pasti pembukuannya keluar masuk keluarnya itu jelas. Jadi omsetnya itu jelas. Kalau misalnya kita pengen bayar pajak bulanan ya 0,5% kan tinggal mengalihkan di download sebulan sudah jadi pajak saya segini. Nah, seperti itu. Terus komentator atau review produknya nggak tahu. Kalau di marketplace review produk bahkan ulasan bintang dari pembeli itu terrekod. Jadi ketahuan. Kalau ini barangnya jelek. Kalau ini penjualnya jelek, pengirimannya lama atau barangnya jelek. Nah, itu bintang dan ulasan yang berbicara kalau di marketplace. Terus SEO-nya sih bisa oke. Kalau pakai iklan berbagai macam ya di Facebook ya, bisa keluar di Google. Cuma ngoyo itu Indonesianya sangat susah ya, sangat susah sekali. Perlu ngoyo seperti itu. Terus kalau di marketplace itu SEO-nya otomatis. Coba ketik apa aja, misalnya apa ya, buku apa, nanti atas sendiri di Google itu pasti ada kolom marketplace, ada tombol belinya, bawahnya ada harga, terus tombol beli di bawah. Nah, itu adalah SEO produk-produk kita. Jadi kita nggak usah mikir SEO-nya. Ya. Dan SEO ini juga tergantung dari optimasi kita di marketplace tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari marketplace. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah jualan di marketplace, kita sudah buka toko di marketplace, strategi itu menghadapi marketplace. Nah, yang pertama harus A dan ikhtiar bahwa kita pasti bisa berhasil mempromosikan melalui marketplace. Karena kenapa? Keniatan ini akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengoptimasi setiap harinya. Dulu saya awal-awal jualan di marketplace sepi banget, tapi sekarang sudah ditinggal tidur pun mau bermunculan.
Nah, seperti itu. Terus jadi masuk ke kategori promosi online satu dulu. Jadi melalui sosmed itu sudah bagus, sudah bisa promosi secara sosmednya sudah bagus. Baru nanti ke dua seperti itu. Dua ini marketplace seperti itu ya. Kemudian mempelajari semua fitur. Jadi marketplace itu kalau biasanya saya workshop itu perlu 2 harian, 2 hari full dari pagi sampai sore workshopnya. Kalau mempelajari semua fitur-fitur dari marketplace, mengaplikasikan semua fitur-fiturnya, kemudian mengoptimasi. Jadi di optimasi marketplace itu intinya itu ada 3. Jadi kan banyak ya di luar sana membuka workshop marketplace itu dengan harga ratusan ribu. Tapi intinya ada 3 ini. Optimasi toko, optimasi produk, sama optimasi promosi. Nah ini ya, jadi itulah kenapa kita harus promosi di marketplace. Apapun usahanya itu bisa kok masuk marketplace seperti itu. Bisa dijual di marketplace. Misalnya jasa pun itu bisa dijual di marketplace. Itu adalah di WFH atau masih pandemi ya. Mumpung masih orang itu lagi berduyun-duyun, nah kita masih bisa mengejar ya. Kalau pelari itu kita bisa jadi pelari yang cepat ya, yang lain masih jalan, ya kita harus jadi pelari cepatnya seperti itu. Kita harus segera masuk ke level 2, jangan sosmed aja ya. Sosmed sudah mulai lancar, lanjutkan di marketplace. Sekarang ya kalau kita buat akun marketplace nah, seperti itu. Jadi ada orang yang bilang marketplace itu beban. Nah, marketplace itu pesaingnya banyak. Terus bukan ya harganya itu mencekik, jadi harganya banting-bantingan. Nah, itu enggak. Itu marketplace itu sebenarnya adalah peluang bagaimana kita menambah omset kita sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Itu marketplace. Nah, ini hanya promo-promo. Nah, kita manfaatkan promo-promo itu. Manfaatkan semua fitur-fitur untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi untuk menghasilkan omset yang lebih banyak lagi. Nah, ini ya. Ini kata orang-orang yang sudah di jualan marketplace ya, tapi saya sendiri ya jawabannya benar tapi salah ya. Jawabannya benar tapi salah. Jadi katanya di marketplace itu harganya banting-bantingan. Itu benar sih, benar. Tapi tadi ya yang saya bilang di marketplace adalah investasi. Investasi apa? Investasi dari reputasi. Jadi coba cek aja yang reputasinya sudah tinggi. Itu apakah masih banting-bantingan harga? Jawabannya enggak. Mereka punya jualnya harga standar pasar, bukan banting-bantingan harga. Mungkin yang banting-bantingan harga itu adalah untuk nyari reputasi karena mereka berinvestasi seperti itu. Terus kalau reputasinya tinggi, kita tidur pun itu malam itu banyak. Apalagi pas kayak gini tanggal 27 itu di Shopee ada Shopee event Shopee Payday ya, Shopee Payday artinya apa? Semua barang di Shopee itu gratis ongkir RP 0. Artinya apa? Ya harga Rp100 pun di Shopee gratis ongkir seperti itu. Nah, tuh. Kalau reputasinya tinggi, tinggal upload produk nggak sampai 3 hari pun langsung laku. Makanya banyak orang-orang nyari misalnya mereka nggak sanggup, mereka misalnya produsen nggak sanggup menjualkan sendiri. Mereka nyari pedagang-pedagang online yang sudah bereputasi tinggi untuk diajak kerjasama untuk menjualkan seperti itu. Jadi yang sulit itu di marketplace itu sebenarnya membuat reputasi. Makanya untuk penjual-penjual awal, penjual-penjual baru kadang menerapkan trik banting-bantingan harga. Ya, cari profit seminim mungkin. Tapi nanti
pasti capek sendiri. Pasti kalau reputasinya sudah tinggi, maka banding-bandingan harga itu mulai stop, menaikkan sesuai dengan harga pasaran. Seperti itu. Lanjut, ada orang bilang di marketplace itu anti branding, anti loyal customer. Jawabannya benar juga. Tapi ini salah persepsi kalau saya. Di marketplace atau saya singkat MP ya, itu sebenarnya nggak perlu susah-susah mikirin branding. Kenapa? Nggak perlu susah-susah berpikir tentang branding atau apa produk kita. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita di marketplace itu teroptimasi. Jadi kalau jualan di marketplace itu jangan harap brand kita itu dikenang. Kenapa? Karena saingannya, kompetitornya itu sangat banyak. Nggak mungkin orang misalnya ingat selalu kalau buka Shopee ingat tokonya Bos Gentong. Enggak. Tapi mungkin dia akan nyari produk tertentu, muncul produk kita di atas sendiri. Nah itu ya. Jadi optimasi itu yang penting. Jadi kalau optimasinya baik, maka produk itu pasti akan dilihat oleh customer sendiri. Dilihat di atas, di bagian atas seperti itu. Jadi loyal customer itu sebenarnya adalah loyal customer itu apa? Customer yang beli produk kita secara berulang kali ya. Itu namanya loyal customer. Jadi loyal customer itu hanya buat produk-produk yang biasanya habis dimakan atau habis dipakai, atau produk-produk memang produk-produk langganan seperti itu. Jadi loyal customer itu sebenarnya bukan target market di marketplace, tapi di marketplace sendiri kita ingat di marketplace sendiri adalah tempat loyal customer, tempat calon customer terbesar. Jadi 264 juta jiwa, kalau kita ambil 0,01%-nya itu adalah calon pembeli kita seperti itu. Jadi target market di marketplace itu sebenarnya adalah orang yang butuh barang tertentu apapun, dan orang yang nyari promo. Biasanya kalau beli di sosmed kan harus pakai ongkir ya. Kalau di marketplace ongkir sudah gratis, terus dapat cashback pula. Betul. Harganya jelas pula. Terus marketplace itu ada fee-nya, commission fee ya namanya, ada fee-nya, mahal, antara 0,5 sampai 3,5%. Nah, jawabannya itu relatif ya, relatif itu kenapa? Kita jualan itu pasti nggak akan mau rugi ya. Kalau memang ada komisi fee, ya udah harga jual itu harus sudah di-include dengan komisi fee-nya. Jadi sudah dihitung HPP-nya berapa, fee-nya, commission fee-nya untuk marketplace berapa. Karena marketplace pun untuk ngepromo, untuk membuat branding-brandingnya, SEO-nya kan mereka juga bayar ya. Terus server pun juga bayar, makanya juga butuh uang marketplace itu. Nah, seperti itu. Pajaknya berapa, maka sudah diketahui harga jualnya. Jadi jualan di marketplace itu ya jangan sesuai dengan harga HPP, tapi sudah ditambahkan dengan commission fee, sudah ditambahkan pajaknya dan biaya lain-lain seperti itu. Jadi harga itu kita bisa cek kok. Harga pasaran ini misalnya produk A itu rank berapa sampai berapa di marketplace itu bisa. Nah, lagi di Shopee itu gampang ngecek harganya seperti itu. Terus kalau di promo ya, kan kalau sosmed ya, kita jualan di sosmed itu pasti nggak ada fee-nya alias gratis. Makanya orang itu banyak jualan di sosmed, tapi nggak. Kalau naik tingkat jualan di marketplace itu kadang ngos-ngosan, bingung caranya, atau kok ada tariannya, bingung, seperti itu. Tapi kalau kita pelajari secara fitur-fiturnya itu banyak banget dan SEO-nya itu sudah bagus begitu. Jadi SEO ini juga berpengaruh terhadap pencarian. Misalnya orang nyari selimut, ketik aja selimut di Google, selimut cantik gitu ya. Nanti yang muncul atas sendiri itu adalah jualan-jualan di marketplace seperti itu. View-nya pasti beda. Jadi nggak bisa membandingkan
oh harga di sosmed lebih murah dari marketplace. Nggak bisa, karena di marketplace ada biaya tambahan yang namanya commission fee. Nah, seperti itu. Lanjut. Di marketplace itu nggak ada kontrol penuh. Nah, seperti kontrol penuh ini, kalau pengen kontrol penuh, misalnya tahu berapa kali orang yang ngeklik, tahu oh jam-jam berapa orang yang ngeklik. Nah, itu harus pakai website kalau pengen seperti itu ya, pakai website. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke tingkat 3, membuat website atau blog atau landing page yang nanti dikasih plugin apa untuk mengecek counter. Nah, seperti itu. Biar bisa menentukan target marketnya siapa, promonya bisa ngatur-ngatur sendiri, trafficnya juga bisa diatur-atur sendiri, seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau pengen tingkat 3 ini, pengen tapi tingkat 1 sama 2 sudah harus lulus ya. Tingkat 1 sosmed, tingkat 2 adalah marketplace. Oke, sampai di sini sendiri, sampai di sini ya penjelasan saya. Mungkin ini masih awal sekali ya, awal sekali apa sih marketplace, apa sih itu Shopee. Nah, nanti kalau penjelasan detail pengen tahu tentang fitur-fitur Shopee, nanti mungkin tim gradasi ya bisa membuat suatu workshop, nanti bisa workshop online ataupun offline tentang bagaimana kita belajar fitur-fitur dari marketplace, membuat judul yang oke, membuat gambar yang oke, deskripsinya oke, cara beriklan, cara membuat promo, voucher-voucher, nah seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Bapak Ibu kalau pengen mendownload materi ya, materi yang sebelumnya tadi bisa di sini ya, s.id/Shopee gradasi ya. S-nya besar, G-nya besar ya. Ini dicatat aja. Nanti kalau mau download file ini bisa di link ini. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Nanti sambil kita menunggu, nanti kalau misalnya pengen diajari membuat Shopee, mumpung hari ini yang belum punya akun Shopee ya, mumpung hari ini adalah pre-ongkir RP0 ya, sangat disayangkan ya kalau nggak diikuti di Shopee PD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Terima kasih Pak Albert atas materinya yang sangat-sangat luar biasa. Ini di sini sudah banyak yang bertanya nih Pak Albert nih terkait Shopee ya, di kolom chat bisa dilihat. Sebentar. Tadi yang pertama ada Ibu yang di atas. Ada Ibu Mas Tufa. Mungkin Ibu Mas Tufa bisa langsung bertanya. Mungkin videonya, share videonya bisa ditutup dulu. Mohon maaf Pak Albert. Oh iya. Ya, jadi nanti, oke. Baik. Oke, Ibu, baik. Yang pertama adalah Ibu Mas Fulah ya. Ibu Mas Fulah. Izin bertanya, bagaimana cara agar marketplace kita laris sedangkan produk kita belum begitu terkenal? Langkah apa yang harus dilakukan selain optimasi? Harus berbayarkah? Kira-kira budgetnya berapa? Nah, yang kedua juga ada pertanyaan dari Bapak Andi Riki, Pak Albert. Bagaimana cara beriklan di Shopee dengan tepat agar tidak boncos ya? Dengan kata kunci yang tepat dan mendapatkan pelanggan pertama. Oke, Pak Albert mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Jadi pertanyaan dari Ibu Mas Fufah ya, Ibu ya ini ya, Ibu Mas Fufah, bagaimana cara marketplace kita laris ya? Karena produk kita belum terkenal. Jadi berarti ini produk buatan sendiri ya, dari produsen langsung dijual ke online seperti itu. Nah,
Yang saya katakan tadi ya, di Shopee atau di marketplace itu tidak perlu branding yang saya bilang tadi. Di marketplace itu branding itu tidak perlu. Kenapa? Karena akan bersanding dengan produk-produk serupa kompetitor. Misalnya Ibu Mas Fufah jualannya tadi ya keripik ketela. Nah, keripik ketela Jos Gandos misalnya ya. Keripik ketela Jos Gandos ini kita posting misalnya ke Shopee. Nanti kalau orang pengen beli, misalnya orang pengen beli cemilan apa ya, oh keripik ketela, ngetik keripik ketela, itu pasti nggak akan ingat nama brand Jos Gandosnya. Ingatnya apa? Barang yang dicari. Jika orang memasukkan ke ini ya, search-nya Shopee keripik ketela, maka tugas kita apa sebagai penjual? Bagaimana produk itu bisa muncul di layar pertama konsumen, calon customer kita, calon customer kita. Itu bagaimana triknya? Nah, ini yang dinamakan optimasi tadi. Bagaimana misalnya produk baru, misalnya belum ada penjualan sama sekali, belum ada rating produknya, belum ada komentar ya, feedback di produknya, tapi bisa terjual. Itu harus benar-benar dioptimasi. Pemilihan judulnya harus tepat, misalnya. Terus judul ya jangan pendek-pendek, misalnya keripik ketela Jos Gandos, itu kurang. Itu masih ada panjangnya, misalnya ya keripik ketela Jos Gandos, belakangnya ditambah keripik atau kerupuk atau apa, dan belakangnya dan sebagainya. Tuh, macam-macam bagaimana membuat membuat judul itu yang teroptimasi. Yang kedua dari gambarnya. Gambarnya juga harus bagus, terang, jelas ya. Kalau gambarnya buruk, misalnya pakai foto HP, nggak diedit, nggak apa, backgroundnya apa, nah seperti itu. Nah itu orang kan pasti males ngeklik melihat deskripsi. Kalau diklik kan pasti deskripsi yang keluar. Makanya foto dan judul ini yang utama. Seperti itu. Foto dan judul itu yang utama. Terus baru nanti ke deskripsinya. Deskripsinya itu copywriting-nya harus bagaimana orang membaca itu bisa membayangkan produk kita. Seperti itu. Kalaupun speknya pasti ya ditulis speknya itu lengkap. Kayak spek pasti itu contohnya apa? Kayak jualan HP itu kan speknya pasti tetap, nggak mungkin beda-beda. Beda kayak keripik, speknya kan beda-beda. Keripiknya keripik apa, bahannya dari apa, beratnya apa, yang rasanya apa, kan beda-beda tiap orang seperti itu. Jadi itu optimasi untuk produk. Optimasi untuk promosi juga banyak. Kalau di Shopee itu ada yang gratis, itu namanya fitur menaikkan produk. Atau bisa membuat voucher promo. Atau bisa membuat teknik harga coret. Atau bisa membuat ketik aja di Shopee. Misalnya HP Samsung apa, tipe apa gitu. Itu kok harganya ada yang harga jual, dibuka dulu. Biasanya itu ada tipe varian seperti itu. Variannya apa? Makanya itu untuk mengecoh pembeli, trik untuk mengecoh pembeli itu. Selain itu ada optimasi juga yang optimasi berbayar. Tapi berbayarnya itu masih lebih murah. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ngiklan di Shopee itu lebih murah daripada ngiklan di Facebook Ads. Saya sudah mencari sendiri ya, sudah tes sendiri, sering sekali ya, misalnya Facebook Ads, Facebook Ads-nya berapa, Shopee-nya iklan Shopee berapa. Hasilnya masih bagusan di Shopee. Jadi iklan kalau kita jualan di marketplace, yang penting iklannya Pak iklan marketplace sendiri. Facebook Ads-nya itu hanya untuk view, untuk mendorong traffic aja seperti itu. Itu
ya. Jadi nggak harus optimasi itu tidak harus berbayar. Optimasi itu ada 3 tadi ya. Optimasi tokonya dihias yang bagus, ada logonya, nama tokonya yang bagus, idenya mencerminkan jual produk apa, terus ada slide-slide, ada video, terus ada deskripsi singkat foto, deskripsi apa tokonya itu yang bagus. Nah, seperti itu. Itu ya, itu optimasi toko, optimasi produk, dan optimasi promosi seperti itu. Tidak harus berbayar. 3 optimasi itu dilakukan, ya insya Allah itu sudah naik dengan sendirinya. Ya, jadi view-nya naik, otomatis peluang terbelinya juga akan naik. Oke, saya lanjutkan dengan Bapak Andi Rizky. Iya, Andi Rizky. Bagaimana ya dari Madiun ya, bagaimana cara beriklan di Shopee dengan tepat agar tidak boncos dengan kata kunci yang tepat dan mendapat pelanggan pertama. Nah ini ya, ini maksudnya iklan yang berbayar ya, karena ada kata-kata boncos pasti berbayar. Jadi iklan berbayar di Shopee itu ada 3. Ada iklan menggunakan keyword, ada iklan toko, dan ada iklan produk serupa. Bahkan iklan keyword karena ada kata kuncinya. Cari keyword-keyword yang bagus untuk satu produk kita. Misalnya jualnya sepatu, misalnya jualnya sepatu merek bla 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 ya. Ya udah di keywordnya ditulis sepatu sport, terus apa dan sebagainya. Di situ keyword, kalau kita kebingungan keyword, kita bisa pakai rekomendasi dari Shopee. Terus untuk pemula, untuk awal-awal, untuk melihat trafficnya keyword mana yang paling bagus, itu harus dicek setiap hari dalam seminggu. Nanti kalau sudah dalam seminggu, nanti akan muncul grafik persentase, oh keyword ini efektifnya berapa, keyword ini efektifnya berapa, seperti itu. Jadi ada kata kunci yang tepat. Jadi saya intinya kalau iklan itu tidak boleh lebih dari misalnya profitnya ini 10.000, tidak lebih dari 3% dari profit. Artinya apa? Iklannya tidak boleh lebih dari 3.000. Kalau saya ya, ini trik saya sendiri. Misalnya profit 10.000, iklannya itu tidak boleh lebih dari 3.000. Di bawah 3.000 dan harus closing 1. Nah, seperti itu. Minimal dalam 3.000 itu kalau sudah maksimal harus closing 1. Nah, tidak boleh lebih dari 3.000. Kalau lebih dari 3.000 atau 3%-nya berarti 3% dari profit ya. Itu berarti artinya apa? Keywordnya kurang tepat atau perlu diperbaiki. Itu untuk iklan Shopee yang berbayar dengan tipe keyword. Jadi iklan Shopee itu ada 3. Tapi untuk biasanya untuk penjual baru atau penjual pada umumnya itu iklannya yang aktif 2, iklan keyword dan iklan produk serupa. Iklan produk serupa itu iklan yang kalau orang misalnya orang beli ya di toko A, ketika ngeklik masuk keranjang di bawahnya itu ada toko macam-macam dengan produk yang serupa. Tokonya juga macam-macam, bukan toko kita. Misalnya, oh ini harganya sama. Ini dengan banding memang karena mereka iklan, mereka bayar untuk biar bisa muncul. Nah, produk iklan serupa ini efektif untuk orang yang menyandingkan kalau kita produk kita murah misalnya. Nah, iklan yang keyword yang berbayar itu digunakan untuk biar view kita itu di mata pelanggan itu sering terlihat seperti itu ya, sering terlihat. Oke, begitu ya. Mungkin Mbak Yunita seperti itu. Baik, Pak Albert, ini sudah banyak yang bertanya lagi nih, Pak Albert nih.
Kalau kita lihat kolom chat ini, aduh banyak banget sampai bawah-bawah ya Pak Albert ya. Ada Ibu Dwi ya, tadi Pak Andi Rizky sudah terjawab ya sama Pak Albert, panjang lebar nih dijelaskan ya sama Pak Albert, luar biasa Pak Albert materinya. Ada Eka Budi ya, Bapak Eka Budi, untuk pemula mana lebih baik jadi dropshipper atau produk sendiri Pak Albert, pertanyaannya. Oke. Nah, Di bawahnya juga ada tuh. Ya. Langsung saya jawab ya. Ya, langsung Pak. Mungkin agak cepat mungkin Pak, karena di bawah juga masih banyak nih yang bertanya nih Pak Albert. Oke. Untuk pemula lebih baik dropshipper atau produksi sendiri. Nah, itu monggo tergantung kreativitas dari penjualnya. Kalau memang punya produk sendiri yang produknya layak jual, ya saya bilang produknya harus layak jual. Artinya apa ya, dari segi kemasan, dari segi penampilan itu layak jual, ya gak apa-apa. Produksi sendiri itu di online kan. Tapi kalau memang nggak punya produk, ya terus mau bikin produk, bingung produk apa, ya boleh menjualkan barang-barang teman-temannya atau barang-barang dari tertentu ataupun dari menjadi dropshipper. Kalaupun dari dropshipper, maka supplier tersebut juga harus kita ajak kerjasama. Oh, produkmu, supplier A, supplier A, produkmu saya dropship ya, mau nggak? Nanti presinya dari saya, misalnya ya, seperti itu. Saya beli barangmu, ketika ada pembelinya, saya jualkan barangmu. Nanti kalau ada pembeli yang terjual, ya, membeli produk barang yang saya promosikan, nah nanti penjualnya nginfo ke suppliernya. Nah itu. Jadi terserah macam-macam. Kayak produk saya itu banyak orang yang nitip barang ke saya, ke gudang saya, ataupun saya juga kalau ada supplier yang barang-barangnya unik ya, barang-barang unik terus kok ini murah, yaitu saya jadikan, saya ajak kerjasama dijualkan, jadi dropshipper seperti itu. Itu macam-macam ya. Saya keduanya seperti itu. Oke, lanjut. Pak Albert. Ya. Ibu Uni, kuliner Padang sudah terjawab ya, Ibu Uni ya, oleh Pak Albert. Ada Ibu Dwi Lestari, Pak Albert. Assalamualaikum dari Ibu Dwi Lestari. Boleh bertanya bagaimana kendala dengan pembelian ongkir yang tinggi? Bagaimana solusinya, Pak Albert? Tadi ongkir yang tinggi ya. Jangan takut. Jadi di Shopee ya. Kalau ini di Shopee ya, karena di Shopee terkenal dengan gratis ongkirnya. Di Shopee itu, kalau toko saya, itu pembelian, kalau hari ini pembelian RP0. Kalau pembelian biasa, itu adalah minimal 50.000, nanti dapat subsidi ongkir. Kalau Pulau Jawa itu 20.000, kalau luar Jawa itu 40.000, subsidi ongkir ya. Subsidi itu potongan ongkir. Misalnya pembelinya dari Sumatera yang ujung, misalnya Aceh itu ongkirnya kan mahal banget per kilonya kalau beli dari Jawa. Tapi dengan subsidi dari Shopee itu senilai 40.000, maka pembeli itu sudah sangat-sangat diuntungkan. Nah, seperti itu. Sudah sangat diuntungkan, sudah kita udah dapat 40.000, tinggal bayar sisanya. Misalnya harga ke Aceh misalnya aja 43.000. Makanya di Shopee itu kan ada free ongkir. Jadi kalau penjual di Shopee itu wajib menggunakan fitur atau daftar fitur dari free ongkirnya Shopee. Dan daftar juga, kalau saran saya, free ongkir ekstra. Free ongkir ekstra itu apa? Itu lebih murah. Kalau free ongkir aja minimal pembelian itu 90.000. Kalau free ongkir ekstra sekarang kalau nggak salah 20.000 pembeliannya, atau 10.000 itu sudah dapat subsidi ongkir 10.000. Kalau 50.000 subsidi ongkir 20. Kalau luar Jawa 50.000, minimal pembelian 50.000 sudah
dapat subsidi ongkir itu free, itu sudah free ongkir senilai 20.000 untuk Jawa, free ongkir 40.000 untuk luar Jawa. Jadi sudah nggak ada, seharusnya nggak ada kendala sama ongkir seperti itu. Oke, mungkin Ya. ya. Baik Pak Albert, pertanyaan selanjutnya. Yang tadi di bawah ada yang maaf pertanyaan saya belum dijawab nih tentang star seller tadi yang dibaca pertanyaan sebelum saya. Oh banyak nih Pak karena banyak yang bertanya nih. Oh ini kuliner Padang. Iya kuliner Padang tadi sudah ya kuliner Padang. Ibu Uni sudah dijawab ya Ibu Uni ya tadi sama Pak Albert. Nah yang atasnya Pak dari Bapak Rahmat Rizky ya. Kami daerah Aceh terkendala tentang target market yang lebih besar ya. Berada di Pulau Jawa, bagaimana menyiasatinya? Ongkir kita dari Aceh ke Jawa bisa 52.000. Akhirnya calon konsumen mikir 10 kali beli di kita, walaupun ada promo ongkir. Gimana nih Pak Albert nyiasatinya? Nah ini yang saya cerita tadi ya, Ya. Mbak Yunita. Tadi kalau kita penjualnya misalnya di Jawa, pembelinya di Sumatera, itu kan ongkirnya mahal. Itu makanya harus join dari free ongkirnya Shopee. Memang untuk join program free ongkirnya Shopee itu ada persyaratan tertentu, tapi itu untuk penjual baru itu mudah sekali persyaratannya. Kalau nggak salah, tidak boleh jualan produk replika dan sebagainya, tidak boleh produk palsu, itu biar ini benar-benar jualannya dari Aceh ya. Orang Jawa yang beli ya sama, nanti ada potongan dari Shopee-nya kalau sudah ikut gratis ongkir ekstra. Potongannya berapa? 40.000. Jadi tinggal bayar, orang yang di Jawa ini tinggal bayar 12.000. Lebih murah. Uang saya aja di Madiun ya, misalnya dari Jakarta ke Madiun kan 22.000 normalnya. Dengan free ongkir tinggal 2.000 aja. Seperti itu. Jadi itu lebih murah. Beda kalau kita jualannya di Facebook atau Instagram ya. Kan misalnya Instagram ketemu lapak kita. Misalnya Kopi Gayo Aceh misalnya ya, Kopi Aceh misalnya ya. Nah, orang kan pasti mikir-mikir kalau di sosmed karena ongkirnya itu harus bayar. Beda kalau kita jualannya misalnya kopinya di Shopee misalnya, akan dapat potongan subsidi ongkir dari Shopee-nya. Gitu, seperti itu. Oke, baik. Pak Rahmat Rizky sudah dijawab oleh Pak Albert ya, join free ongkir ke Shopee ya, Pak Rahmat Rizky. Ya, di atasnya masih belum terjawab nih Pak. Tadi Pak Bakri ya, apakah tidak masalah jika dalam satu toko marketplace terdapat campuran produk, contoh terdapat kosmetik kecantikan, mainan, makanan, sembako, bagaimana nih Pak Albert? Nah, ini ya, kalau dalam satu toko itu lebih baik itu sebenarnya satu niche. Satu niche itu saya sebutnya satu niche itu satu kategori barang. Itu bisa membranding. Tapi kan sudah saya bilang, di marketplace itu branding itu tidak penting. Yang penting produk kita teroptimasi, dilihat banyak calon pembeli. Nah, artinya apa? Berarti artinya semakin banyak produk yang kita upload ke marketplace, itu artinya potensial dilihatnya juga akan lebih banyak. Toko saya aja juga palu gada ya. Toko saya itu 4.000 lebih, itu macam-macam. Ada makanan, ada bahan kebutuhan rumah tangga, ada elektronik, ada aksesoris HP. Tapi saya kenapa palu gada itu nggak masalah? Karena orang akan mengetikkan itu by search bar. By search bar. Jadi search bar itu barang yang pengen dibeli customer itu apa yang akan muncul bersama barang-barang kompetitor. Jadi barang-barang serupa akan muncul bersama barang-barang kompetitor. Nah, intinya bagaimana kalau di marketplace barang kita akan terlihat di halaman awal. Nah, dia ketika setelah pembeli mengetikkan kata keyword tertentu. Nah itu.
Jadi entah itu kosmetik, entah mainan, makanan, sembako, kan orangnya pasti ngetik salah satu, nggak mungkin semua. Misalnya sambal pecel lemari, nggak mungkin. Dia akan ngetik salah satu, sambal pecel tok atau lemari tok. Baru nanti kalau pengen, oh ini ongkirnya masih cukup setengah kilo lagi nih, biar pas ongkirnya, biar nggak mubazir ongkir, nyari baru masuk ke toko kita seperti itu. Jadi baik, kalau di IG itu masalah kalau nggak satu niche. Jadi kok ini jualannya hancur banget palu gada kalau di IG. Kalau di marketplace itu malah bagus, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya satu niche. Oke. Baik. Terima kasih Pak Albert. Mungkin satu pertanyaan lagi, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari pemateri, ini aku mau informasikan nanti di akhir acara kita ada bagi-bagi door prize ya untuk 3 peserta ebook sukses copywriting ya, copywriting sukses. Nah, ini nanti gratis ya. Terima kasih sebelumnya kepada Generasi Digital Indonesia dan Akademi Gradasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Baik Pak Albert, mungkin ini dulu ya Pak ya. Ini banyak ngejawab pertanyaan, baiknya mungkin kasih pertanyaan nih Pak. Satu pertanyaan agar nanti peserta bisa jawab ya. Dari Pak Albert nih. Di sini yang join banyak pengusaha-pengusaha UMKM ya, ketua-ketua UMKM, owner-owner LKP, total tadi hampir 100 peserta. Ini dari Sabang sampai Merauke Bapak, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, dari Jawa Barat, semuanya ada. Ya mungkin kita bisa say hello juga nih di sini, sekalian Pak Albert bisa kasih pertanyaan nih, biar ada feedbacknya. Di sini juga hadir ya ketua-ketua DPD Provinsi Gradasi dan juga Dewan Pengarah kita Gradasi Bapak Joko. Ya, masih join Pak Joko. Ya, mungkin Pak Albert bisa kasih pertanyaan. Tadi ya kalau menyimak ini yang paling cepat aja. Yang paling cepat jawab di kolom chat ya, Pak Albert ya, atau live langsung videonya nih Pak Albert nih. Kolom chat ya. Iya. Oke, jadi pertanyaannya di marketplace itu kan ada berbagai macam optimasi. Nah, optimasi apa aja secara global? Oke, ada 3 optimasi tadi penjelasan saya. Oke, ada 3 optimasi. Pak Albert bisa dilihat di kolom chat. Ini banyak yang langsung jawab ya. Ada Pak Bakri, Budian. Nah, yang mana nih yang benar nih Pak Albert nih? Ya, 3 orang pemenang. Iya, Bapak. Optimasi produk. Ya. Optimasi promosi. Baik. Baik, siapa Pak Albert boleh bisa dilihat kalau yang benar yang mana nih? Menang semua. Yang paling cepat itu berarti yang Dian Ibu Desi Dian ya, catat nih Ibu Dian. Ibu Dian Desi Wahyuni. Oke, pemenang door prize di Akademi Gradasi malam hari ini. Oke, Bapak, pertanyaan kedua boleh? Oke, pertanyaan kedua ya. Tadi saya sempat cerita ada iklan berbayar Shopee ya. Itu iklannya apa aja? Oke, langsung dijawab. Iklan berbayar Shopee. Langsung dijawab. Oke. Nah, ini ya, ada. Langsung aja, Pak Albert, siapa pemenangnya nih? Ya. Yang kuliner Padang Unity. Kuliner Padang.
Ya, kuliner Ya, Padang. benar ya, di Shopee itu ada 3 iklan berbayar, iklan keyword atau kata kunci, iklan toko, jadi tokonya yang diiklankan ya, bukan produknya. Dan terus terakhir adalah iklan produk serupa. Jadi ketika orang mau beli, bawahnya ada produk kita. Misalnya orang beli tas, produk tas kita di bawahnya. Biar mengalihkan membeli, nggak jadi beli produk kita. Mantap deh Pak Albert ya. Ini mau langsung pertanyaan yang terakhir aja ya Pak Albert ya. Pertanyaan terakhir nih ya, langsung kita bagi. Oke, pertanyaan ketiga. Harap Bapak Ibu, ya oke kuliner, oke Bu Uni ya. Ya, pertanyaan ketiga, silakan Pak Albert. Oke, mungkin dari ini ya, mengenai tentang gradasi. Tadi saya sempat browsing tentang gradasi. Nah, program dari gradasi kan ada beberapa. Ayo yang paling lengkap jawabnya. Siapa? Ada 4 atau 5 ya tadi. Ya, gradasi. Ayo. Jenis-jenis apa program dari gradasi? Program gradasi. Ayo yang paling lengkap. Ayo yang paling lengkap. Oke. Bapak Rahmat Rizky ya. Ada lagi? Wah, Bapak Wahyu. Ini setengah-setengah semua nih Pak Albert jawabnya. Ya, 5 ya, layanan. Ibu Dwi Lestari. Ibu Dwi Lestari ya, Pak? Ada 5. Ayo, yang mana? Layanan dari gradasi. Oke, ada yang langsung tuh Pak Bakri. Yang mana nih Pak Albert nih? Pak Bakri, Ibu Dwi Lestari yang paling mendekati yang mana nih? Yang paling mendekati ya, jadi Ibu Dwi. Ya, saya. Ibu Dwi ya. Ibu Dwi. Ibu Dwi ya. Ini ya, ini saya share screen. Nah, yang paling mendekati layanan dari gradasi ini ada di website. Pernah buka website gradasi nggak? Layanan itu ada 5. Akademi gradasi, women rights, young leader. Nah, ini yang paling mendekati. Anut Mbak Yunita. Iya, Bapak. Bapak. Dwi. Oh, Bapak Dwi. Dwi Lestari ya. Oh iya, Dwi Lestari. Dwi Lestari, Sumatera Iya, Dwi Barat. Lestari. Oke, Bapak Dwi Lestari. Bu. Ibu Dwi Lestari. Oke, Ibu Dwi Lestari, selamat memenangkan 30 ya tadi, 30 e-book copywriting gratis ya, Bapak. Oke. Pak Albert, mungkin sesi tanya jawabnya masih dilanjut. Mungkin 2 pertanyaan lagi saja ya Pak ya, ini ya yang tadi belum terjawab ya Pak Albert ya. Iya. Ya, yang di atas nih Pak Albert, 2 pertanyaan lagi. Oh, sebentar. Satu Pak Albert, mohon maaf. 1 pertanyaan lagi. Nah, dari Pak Wahyu, Pak Albert. Sebagai penjual, kita harus menjaga reputasi dan pelayanan cepat dan kualitas produk yang baik. Kalau jadi dropshipper, gimana memastikan produk benar-benar bagus, Pak? Ya, dari Bapak Wahyu. Oke, saya jawab ya. Oh, Bapak Wahyu. Nah, ini ya, ini tren. Sekarang kan tren baru digital. Jadi di kita kalau dropshipper itu seharusnya sudah izin dulu ke suppliernya. Oh, saya mau dropship ke tempatmu, ke supplier A misalnya ya. Kalau tidak izin, bagaimana caranya? Nah, di dunia marketing sendiri itu ada namanya
ekspedisi. Kalau saya itu bagaimana saya misalnya orangnya di Madiun tapi punya toko berbagai macam cabang di kota-kota besar. Ya suppliernya juga di kota-kota besar itu, makanya saya buka cabang di kota-kota besar. Nah, caranya bagaimana? Saya memakai jasa fulfillment center. Jadi Pak Wahyu nanti bisa search di Google jasa fulfillment. Jadi fulfillment itu adalah bagaimana kita menaruh barang di situ, itu di QC, di quality control, dicek ya kualitasnya, kemudian nanti dipackingkan dan di labeling sesuai keinginan kita. Nah itu ada bayar. Dan kalau misalnya fulfillment center itu juga biasanya akan ada fitur dari menyimpankan barang-barang kita. Jadi pasti nanti kalau saya punya supplier bagus, misalnya di online atau di mana misalnya ada supplier bagus, saya cari jasa fulfillment terdekat, nanti saya stoki barang, jadi sudah bukan dropshipper lagi sebenarnya ya, reseller jadinya. Saya stoki barang yang bagus, itu saya simpan di gudang fulfillment tadi. Nah, di gudang fulfillment tadi, nanti kalau ada order, saya tinggal memasukkan ke sistemnya gudang fulfillment tadi. Nah, seperti itu. Tinggal ngasih nama, alamat, terus pengirimnya siapa, barangnya apa, di QC apa enggak. Itu. Atau kalau kita nggak mau nyetok ya, kita anggapannya semi reseller. Jadi kalau ada order itu kita order dari supplier suruh kirim ke gudang fulfillment tadi. Nah, gudang fulfillment nanti akan yang mepackingkan, yang ngelabeli, yang QC, terus yang ngirim ke ekspedisi sesuai keinginan kita. Seperti itu. Itu namanya sekarang zamannya fulfillment. Ya. Banyak kok. Atau kadang nyebutnya bahasa terkenalnya gudang online. Ya. Gudang-gudang untuk para reseller dan dropshipper itu banyak. Baik, Pak Albert, terima kasih atas materinya ya, materinya yang luar biasa sekali dan jawaban-jawabannya yang sangat-sangat jelas dan lengkap ya Pak Albert ya, sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dari bagi gradasi dari Sabang sampai Merauke nih Pak Albert. Terima kasih Pak Albert, tepuk tangan dulu untuk Pak Albert ya. Ya. Terima kasih Pak Albert, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang masih stay di Zoom meeting malam ini. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan nih, di sini ada Dewan Pengarah Gradasi kita, Bapak Joko. Mohon bisa memberikan arahan juga nih Pak ke kita dan juga sambutannya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Albert yang sudah ngasih materi yang luar biasa. Toko marketplace ya atau Shopee, Mbak Yunita, terima kasih yang sudah moderatori teman-teman sehingga suasana hidup dan suasana sangat akrab di antara kita. Dan perlu kita ketahui apa yang disampaikan Mas Albert tadi harus kita implementasi besok ya. Yang belum punya toko segera buka toko di Shopee atau Tokopedia atau apapun untuk bisa berjualan secara online. Nah, hanya dengan media itulah pada saat ini kita bisa di rumah dan bisa meraup jutaan rupiah di dalam 1 bulan ya, dan tidak intinya belajar terus. Tadi Mas Albert sudah menawarkan beberapa pelatihan ya, mungkin khusus copywriting atau khusus bagaimana membuat promosinya dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Dan ini bisa juga menjadi pekerjaan yang pokok, bisa juga sampingan ya. Mbak Yunita itu juga bisnisnya sama ya Mbak Yunita ya, di marketplace juga ya Mbak? Pak biasanya aku.
Oh, Google ya. Ya, ini luar biasa teman-teman sekalian. Dan jangan lupa setiap hari Senin untuk bergabung di gradasi untuk bisa mengikuti skill up ilmu ya. Karena apa? Jangan lupa teman-teman sekalian, kalau kita ingin sukses itu sebenarnya kecerdasan finansial kita harus ada ya. Nah, kalau kita sering mengikuti seminarnya Tung Desem atau Anthony Robin itu justru 10% dari pendapatan kita itu dialokasikan untuk pengembangan diri, untuk membayar seminar-seminar, untuk dari kegiatan gradasi ini sudah meng-skill up ilmu kita. Maka kita harus mengikuti terus ya, supaya kita pengembangan dirinya bisa tertuntaskan, dan tentu saja rezeki kita akan mengalir kalau kita ingin belajar terus ya. Selamat belajar, selamat sukses. Terima kasih Mas Albert, Mbak Yunita. Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko ya sambutannya untuk kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Acara selanjutnya mari kita dengarkan ya. Untuk 3 pemenang ya yang tadi Ibu Dian, Desi Wahni. Bagaimana acara pelatihan gradasi malam ini Ibu Dian, Desi Wahyuni, silahkan. Ya, Mbak Yunita, terima kasih. Ibu Dian, apa kabar? Silakan Ibu Dian, dari daerah mana Ibu Dian? Dari Tuban, Mbak Yunita. Dari Tuban. Oke, Ibu Dian, bagaimana Mbak Ibu Dian? Acara gradasi malam ini apakah sangat-sangat bermanfaat untuk Ibu Dian? Sangat-sangat bermanfaat sekali. Iya. Selamat ya Ibu Dian, sudah menang nih. Dapat 30 e-book gratis, copywriting sukses ya. Materi publish juga sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Dian. Oke, baik. Selanjutnya dari kuliner Padang, Ibu Uni. Ya, Ibu Uni, silakan. Ibu Uni. Iya. Ibu Uni, ya baik. Silakan Ibu Uni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ibu Uni. Iya. Terima kasih dengan adanya pembicara dari Bapak Albert tadi, saya sangat terbantu sekali untuk ilmu pengetahuan tentang Shopee ya. Kebetulan saya juga lagi belajar gitu loh Pak. Jadi pengen tahu banget tentang Shopee ini. Kalau boleh nanti mungkin saya WA Bapak ya kalau boleh tanya-tanya gitu loh Pak ya. Ya, pokoknya apa Ibu? Mungkin sekalian promosi. Brandnya habis. Oh, tokonya Bumbu Dapur Unity Pak. Oh ya. Siap. Siap, baik. Bermanfaat ya Ibu materinya? Iya Bu, Mbak, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Uni. Tadi dari mana Ibu Uni? Dari Surabaya. Dari Surabaya, luar biasa. Nih Mas Albert ya, dari Sabang sampai Merauke nih ya, kita ada semua. Oke, yang terakhir, Ibu Dwi Lestari. Ibu Dwi Lestari. Hadir Ibu Dwi, apa kabar Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi sakit kepala sebenarnya dari pagi, tapi alhamdulillah nih pas gabung di Zoom meeting langsung sehat aja ini. Mantap deh Ibu Dwi. Iya Ibu Dwi dari daerah mana Ibu Dwi? Bagi-bagi materinya Bu. Dari Sumatera Barat. Ya. Mantap. Ya. Ini dari Sumatera Barat. Selamat ya Ibu Dwi ya. Terima kasih sudah mendapatkan Ibu. Terima kasih. Ya. Bagi-bagi materinya Bu. Ya. Baik, oke. Halo. Terima kasih Ibu Dwi. Sama-sama Bu. Baik, iya. Bapak Bakri, ya ada yang mau disampaikan Bapak Bakri? Bagi-bagi materinya untuk yang dapat. Surprise. Iya, bagi-bagi ya. Ada 30 e-book ya, atau aku share-share ya untuk teman-teman semua nih Bapak Ibu ya yang hadir di malam ini. Oke, baik, mungkin acara malam ini kita cukup ya Bapak Ibu semua sampai
dengan jam berapa malam ini? Jam 21.30 ya, di waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah di jam Di berapa Jakarta nih? masih Atau waktu Indonesia Timur jam 21.20. berapa ini? Oh, oke. Ada yang dari Papua nih biasanya Bapak? Bu Dwi, Masih ada nih ya? Papua. Iya, Pak Dwi, jam berapa ini di sana ya? Baik, masuk selanjutnya masuk ke acara closing statement dari narasumber kita, Bapak Albert Sudaryanto. Monggo silakan closing statement untuk materi kita malam ini, Bapak Albert. Terima kasih semuanya. Jadi pesan saya ya, yang berjualan di marketplace terus berinovasi, terus beroptimasi ya, menjadi produknya agar bisa dilihat lebih banyak lagi oleh calon customer kita. Seperti itu ya. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, monggo WA aja. Nanti saya coba bantu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata mau sengaja maupun Terima kasih Pak Albert.